Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin dalam masalah bab kurban itu, untuk orang-orang yang hendak kurban nanti disunahkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 22 itu disunahkan untuk tidak memotong kuku ataupun rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurban disembelih, berarti tanggal 1 Dzulhijjah tanggal 22 nih. Tanggal 22 sampai tanggal 31 disunahkan tidak memotong kuku ataupun rambut, karena adanya ampunan khusus bagi orang yang kurban di selagi sebelum darah hewan kurban menetes ke bumi, maka semua dosa-dosa yang kurban, baik berupa apa saja, dari dosa ujung atas kepala sampai kaki, semua akan diampuni, sehingga biar kukunya, rambutnya itu terampuni terlebih dahulu, tidak dipotong. Kalau dipotong nanti kan jadi terlepas ampunannya, jadi belum sampai diampuni sudah dipotong terlebih dahulu. Maka disunahkan untuk tidak memotong kuku dan bagi yang kurban, ya, bagi yang kurban 1 Dzulhijjah sampai disembelihnya hewan kurban. Mulai tanggal 22 sampai tanggal 31. Hari rayanya kan tanggal 31 Jumat, okay, tanggalan umumnya. Kalau Dzulhijjahnya ya tanggal 1 Dzulhijjah sampai, kemudian nanti sunnah puasa tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, berarti tanggal 29 dan 30. 29 itu namanya hari Tarwiyah, kalau 29 namanya hari Arafah, yang dosanya akan menggugurkan, fadilahnya akan menggugurkan dosa setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Tapi dengan hadis ini, dengan hadis dosa akan diampuni setahun yang sudah lewat dan yang akan datang, maknanya bukan berarti terus yang akan datang bebas melakukan dosa, tidak. Maknanya kalau dia diterima amalannya, maka pada setahun yang akan datang dia akan dijaga untuk tidak mengamalkan amalan yang mengandung dosa, begitu maknanya. Bukan terus berarti bebas, katanya setahun yang akan datang diampuni dosanya, akhirnya berbuat dosa seenaknya lah. Tidak seperti itu maknanya. Itu sedikit amalan untuk kita niatkan puasa nanti tanggal 29 dan tanggal 30 dulu. Ketika kita berniat kurban kita, itu kita niatkan pahalanya untuk almarhum. Kemarin kan diperbolehkan untuk sunahnya potong kuku dan potong rambut, apakah akhirnya juga kan untuk yang sudah tidak ada? Itu yang korban kita pahalanya diserahkan orang tua, atau yang korban langsung orang tuanya? Kita untuk orang tua atau untuk siapa yang ya, kalau itu berarti kan kita. Kalau yang korban kita berarti kita yang terkena hukum. Adapun pahalanya dikasihkan siapa itu tidak masalah, seperti kemarin. Ya, lanjut. Nah, ini sedikit. Sekarang halaman 30, bab hal-hal yang membatalkan wudhu. Fardu-fardu wudhu sudah, sunnah-sunnah wudhu sudah. Sekarang yang membatalkan wudhu. Untuk mengetahui wudhu kita sah, maka seperti kemarin kita tengok apakah sudah kita jalankan fardu-fardu wudhu secara keseluruhan atau belum. Untuk mengetahui wudhu kita sempurna atau tidak, kita tengok sunnah-sunnahnya sudahkah kita jalankan.
Sekarang untuk mengetahui wudhu kita batal apa tidak, nah ini kita harus mengetahui perkara-perkara yang membatalkan wudhu ya. Sehingga tidak mudah memvonis wudhunya seorang batal, apa-apa batal. Nah, ini di sini hal-hal yang membatalkan wudhu. Walladzi yunqidul wudhu sittatu asya ma kharaja minas sabilaini wan naum ala ghairi hayatil mutamakkin wa zawalul aqli bisakarin aw naumin wa lamsu rajulil mar'atil ajnabiyah min ghairi ha'il wa masufatil adami bi batinil kafi wa masu halqatid duburi alal jadid. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 6. Hal-hal yang membatalkan wudhu di sini ada 6. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, depan atau belakang, kubul atau dubur istilahnya kalau bahasa Arabnya. Kalau kubul jalan depan, dubur jalan belakang, kemaluan dan anus, baik berupa apa saja, luar biasa, barang langka atau umumnya. Nah, kencing seprit misalnya, kencing keluarnya kok seprit, ya ini pun sama aja, walaupun barang langka, yang penting keluar baik sedikit atau banyak sama saja, kecuali jika terjadi keraguan ya. Kadang-kadang mak pes, kadang ini jadi ngentut apa enggak ini, nah ini maka kalau seandainya terjadi ragu, ini nanti ditengok. Kalau ada tanda-tanda yang jelas berarti batal. Bau ataupun ada yang dengar suara, batal. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda, cuman perasaan saja, kayak mak, apalagi yang sudah agak tua biasanya tahu mak gitu. Perasaan, ya. Itu nanti kalau nggak ada tanda-tanda maka wudhu kita nggak dianggap batal. Kalau hanya sekedar perasaan, ini belum menjadikan wudhu kita batal. Tapi kalau mau wudhu lagi ya nggak masalah, nggak masalah. Berarti tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Tapi secara hukum kalau hanya sekedar perasaan dan itu memang tidak terbukti dengan tidak adanya bau ataupun tidak adanya suara, maka belum dianggap batal. Gitu. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Kemudian yang kedua, tidur dalam keadaan yang tidak menetap. Sebenarnya antara tidur dan hilangnya akal itu aslinya kan sama. Nomor 2, nomor 3 itu sebenarnya tidur itu termasuk hilangnya akal. Cuman untuk masalah tidur itu ada pembahasan tersendiri. Tidur yang bagaimana yang membatalkan wudhu, yaitu tidur yang tidak menempati tempat duduknya alias pantatnya tidak menempel di bumi ya. Itulah yang membatalkan wudhu. Adapun tidur-tidur yang pantatnya tetap menetap di bumi, ini tidak batal walaupun dengan sandaran, walaupun sekiranya sandarannya diambil bisa jatuh pun, yang penting posisi pantat tidak berubah dari tempat duduk. Nah, ini tidak batal karena mata ini adalah kunci daripada belakang. Wika usah al-ainain. Nah, dalam hadis itu pengikat dubur atau pengikat pantat itu adalah 2 mata. Mananya kalau orang tidur itu biasanya sudah nggak bisa mengendalikan duburnya, nggak tahu ada keluar apa tidak, kecuali dengan duduk tadi. Karena dengan duduk itu berarti mengunci sehingga tidak keluar. Nah, jadi maknanya duduk itu maksudnya sehingga rapat gitu. Tapi di sini ada khilafiyah di antara para ulama juga ini. Apakah ini khusus orang-orang gemuk saja ataukah yang kurus juga? Karena biasanya yang betul-betul mantap itu
tutup rapat itu bagi orang yang gemuk. Nah ini ada beberapa pendapat, ini ada yang mengatakan hukum tidak batal bagi orang yang tidur duduk itu kalau orang yang gemuk. Tapi yang pendapat yang diunggulkan bahwa baik kurus atau gemuk sama saja. Karena dulu ini prakteknya zaman baginda Nabi itu pernah suatu saat baginda Nabi itu ada tamu sholat isya, sehingga sholat isya itu sampai terundur sampai sepertiga malam, sekitar jam 10-an, sehingga para sahabat itu nunggu di masjid itu sudah dalam keadaan beraneka ragam. Bahkan ada yang sampai kepalanya itu hampir menempel di lantai. Mungkin kalau kita lihat anak-anak santri yang sedang ya itu mungkin keadaan sahabat dulu ada yang seperti itu juga gitu loh. Tapi nunggunya lama itu sampai sepertiga malam kan. Kemudian baginda Nabi datang, langsung semua disuruh bangun, langsung sholat, tidak ada yang disuruh wudhu, baik yang kurus atau yang gemuk tidak dibedakan. Bahkan padahal kan ketika itu kebanyakan para sahabat justru kurus gitu. Yang gemuk itu beberapa orang saja. Tapi Arab. Arab Nandi. Yo, wajahnya mirip orang Arab gitu. Tapi semua kita ini kan keturunan Arab. Nabi Adam, makanya di sana ada Jeddah. Jeddah itu aslinya Jeddah, mbah kita, karena Siti Hawa kan turunnya di situ. Jeddah itu mbah kita itu. Nah, jadi kalau kita ke Mekah naik haji itu sebenarnya pulang kampung. Nah, ini pulang kampung kita. Orang mbah kita di sana, pulang kampung. Tidur dalam keadaan yang tidak menetap pantatnya. Sekarang ini duduk yang bagaimana ini, yang model duduk bagaimana ini? Intinya duduk model apa saja yang di situ bisa merapatkan pantat ke bumi. Tapi kalau duduk begini, nah ini beda ini. Ya, kalau seperti ini ya bisa. Ya. Duduk yang bersila atau selonjor, ya ini juga masih rapat ini. Ya. Kalau berdiri kemudian diganjel bantal, tetap batal. Ini duduk ya, pokoknya yang nggak batal duduk di bumi yang tidak menetap. Jenis duduknya terserah, yang penting tidak terbuka pantatnya itu. Gitu. Itu terus nempel nggak itu? Malah buka. Kalau iftiros itu kan pantatnya nggak nempel itu, ngambang. Ya. Ya kalau terbuka batal. Sekarang kalau kejengkang, kadang-kadang duduk, ngantuk, kemudian mana gitu. Itu kalau sebelum gininya sudah sadar terlebih dahulu, maka tidak batal. Tapi kalau kejengkang dulu baru sadar, itulah batal. Ya. Jadi kalau sadar dulu baru kejengkang, tapi umumnya mestinya kejengkang dulu baru sadar. Lah ini batal nanti ya. Jadi duduk lalu nyedek. Nah ini kalau terangkat dan sadarnya setelah terbuka, maka batal, wudunya batal. Nah, sekarang antara tidur dan ngantuk itu bagaimana kriterianya? Karena yang dianggap batal adalah tidur.
Antara tidur dan ngantuk beda ya. Jadi namanya kriteria dianggap tidur dalam bab ini yang membatalkan wudhu itu yang sudah tidak dengar sama sekali kanan kirinya, sudah blas pleng, nah itu dianggap tidur walaupun sebentar. Maklep, itu sudah dianggap tidur. Tapi kalau masih mendengar kanan kirinya walaupun tidak jelas, itu kriteria ngantuk. Kalau ngantuk tidak membatalkan wudhu, tapi sunnah untuk wudhu ya. Kalau statusnya masih dianggap ngantuk, maka tidak dianggap membatalkan wudhu, tapi sunnah wudhu. Kriteria tidur pokoknya sudah nggak dengar apa-apa sama sekali walaupun sebentar, mak lenglap. Kadang-kadang baring-baring langsung maklap, nah sudah tidur, sudah batal wudhunya. Nah, tapi kalau baring-baring krip-krip tapi masih dengar-dengar, belum dianggap tidur ya. Cek krungu anak rewel, itu belum dianggap tidur. Sekarang mamanya itu ada di sholat tahajud, itu kan boleh dengan hidup. Tapi sama ngantuk mungkin sudah nggak dengar, itu batal nggak sholatnya? Ya tadi statusnya ngantuk apa tidur. Kalau sudah terus itu duduknya model bagaimana? Nah kan duduknya begitu itu terbuka nggak? Kalau terbuka model seperti itu terbuka, maka kalau tingkatan sampai tidur ya batal. Kalau hanya sekedar ngantuk, masih dengar kanan kirinya walaupun nggak jelas, itu masih ngantuk, belum, tidak dianggap batal, tapi sunnah untuk wudhu. Kanton jenengan ngantuk apa tidur itu? Oh bukan. Enggak, maksudnya kalau sholat sunnah mungkin nggak masalah, tapi kalau sholat subuh itu loh kadang-kadang ini lah itu batal apa enggak ya, tergantung tadi statusnya ngantuk atau tidur. Kalau statusnya baru tingkatan ngantuk tidak batal. Kadang-kadang sholat luruk dan itu ngantuk apa tidur nonton mawon. Ini dua pertanyaan. Yang pertama, ketika sakit perut, kita sudah wudhu, di perut itu seperti ada suar. Kadang-kadang ya suaranya ya, takut gitu, galau tapi pertama itu makanya kita harus wudhu lagi, tapi nggak keluar lewat turun gitu ya. Jadi yang batal keluarnya sesuatu dari dua jalan. Kalau ngoceh tadi nggak Itu kan belum keluar. Terus yang kedua, kita sudah yang ketiga tinggal satu, bahkan sudah hampir salah. Itu terasa mau kentut. Akhirnya kita tahan. Ya. Itu gimana itu? Jadi masalah menahan buang hajat 1, 2 atau kentut ini kalau sebelum forum masuk ibadah, sholat, mungkin wudhu, hukumnya makruh kalau sebelum masuk forum sholat. Tapi kalau sudah masuk forum sholat, sunnahnya malah ditahan ya. Jadi hukum makruh bagi yang menahan kentut atau 1, 2 ini kalau sebelum sholat. Sehingga kalau sudah komat ini 1, 2 dulu atau ditahan ikut jamaah 1, 2 dulu. Kalau langsung ikut jamaah malah makruh. Jadi kalau sudah komat, kondisi sudah 1, 2, pala sunnahnya selesaikan dulu walaupun sampai ketinggalan jamaah ya. Walaupun sampai ketinggalan jamaah. Kalau langsung ikut, pala hukumnya makruh. Biasanya terasanya itu malah ketika sudah sholat. Ya itu sunnahnya malah ditahan. Kecuali kalau nggak kuat, paling brojol di masjid ya, beda lagi. Ustaz bertanya,
Nggih. Terkait tidur dalam keadaan yang tidak tetap, berarti termasuk mungkin kebanyakan ketika dalam mendengarkan khutbah Jumat itu tidur sampai mendengkur, ngorok, tetapi memang pantatnya ini masih menetap. Apakah ini termasuk tidak membatalkan wudunya? Iya. Kalau pokoknya batasannya pantat menetap. Duduk yang pantatnya menetap tidak batal. Tapi kalau tingkatan ngantuk tadi sunnah wudu. Ini sebenarnya disunahkan wudu ini. Tapi tidak batal ya. Walaupun sampai mendengur, sampai ngiler-ngiler, kecuali sampai terjengkang seperti tadi dan kondisinya terjengkang, sadarnya setelah terjengkang, maka batal. Ustaz, tambahan, kalau mengeluarkan pas waktu tidur mengeluarkan air liur, itu sifatnya najis apa tidak? Mungkin sampai kadang-kadang kita lihat ada yang sampai kepalanya itu menempel di lantai ya, seperti itu. Dulu sudah pernah disampaikan kelihatannya. Hukum air liur itu diperinci. Kalau keluarnya dari dalam perut, hukumnya najis. Dan ciri-cirinya punya warna dan bau. Nah, tapi kalau keluarnya dari seputar mulut saja, ini tidak najis, walaupun bau mungkin. Nah, sedangkan kalau dalam kondisi duduk, ini ya mestinya yang di seputar mulut saja, nggak mungkin di perut kemudian naik ke atas. Kecuali orang yang teruji senantiasa ngiler yang nggak bisa dihindari, maka hukumnya dimakfu bagi dia, walaupun itu keluar dari perut. Secara hukum najisnya apa tidak dimakfu. Cuman kalau masalah bau, ya jangan sampai mengganggu tetangganya, kasihan. Cuman bagi dia sendiri, kalau memang itu nggak bisa dihindari, dia itu senantiasa ngiler, ya dimaafkan bagi dia. Yang ditanyakan ngantuknya atau gerakannya? Sampai 2 langkah atas sholatnya. Iya. Sholat yang diakibatkan ngantuknya atau ya, kalau ngantuknya tergantung tadi ngantuk apa tidur. Ya. Kemudian masalah langkahnya yang membatalkan sholat itu kalau 3 kali gerakan berturut-turut dengan sengaja. Itu sengaja apa tidak? Ya kalau tidak sengaja berarti nggak batal. Ya nanti dalam bab sholat. Ya nggak apa-apa. Tanya. Sekarang nomor 3, hilangnya akal, baik sebab apa saja, mabuk, sakit ataupun pingsan, itu wudunya batal ya. Pingsan wudunya batal. Kemudian yang keempat, nah ini bersentuhan kulit secara langsung antara kulit laki-laki dan kulit wanita yang bukan mahram. Kemarin ini antara mahram dan muhrim. Kalau mahram itu wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau muhrim itu wanita yang harus kita jaga. Nah, itu sebenarnya istilah bahasa Arab saja. Jadi ya, jadi istri itu kan termasuk wanita yang harus kita jaga. Muhrim kita ini, wanita yang kita jaga. Jadi antara muhrim dan mahram ini beda artinya. Kalau mahram itu wanita yang haram dinikahi, kalau muhrim itu ya wanita-wanita yang harus kita jaga. Termasuk istri itu kan muhrim kita yang harus kita jaga. Mertua adalah mahram, istri muhrim. Iya, iya betul. Kalau mertua mahram,
istri muhrim. Ya, nanti dalam bab berikutnya ada mahram ya. Nah ini apakah seluruhnya seperti itu? Anak kecil, bayi apakah seperti itu juga? Tidak ya. Ini yang membatalkan wudhu, menyentuh wanita, sentuhan antara wanita dan laki-laki tatkala yang sudah batasan umur-umur yang menyahwati, yang seandainya dilihat sudah ada getaran-getaran, itulah yang kalau kita sentuh nanti membatalkan wudhu. Sehingga kalau masih anak kecil, bayi, ada bayi wanita tetangga kita pegang ya nggak batal. Jadi nah batasan secara umum itu sudah memayis umur 7 tahun itu. Jadi kalau kita pegang anak kecil di atas umur 7 tahun itu sudah membatalkan wudhu. Kalau di bawah itu kan kebanyakan orang yang pelecehan seksual, orang tua-tua lihat umur anak 3 tahun, 4 tahun, berarti sudah batal. itu kelainan itu. Ini secara umum. Jadi yang menyahwati secara umum. Umumnya itu anak kecil yang sudah menyahwati itu umur berapa? Ya sudah batas mumayyiz lah kalau. Kalau ada bayi di ya itu error aja, itu kelainan. Tidak bisa dijadikan sebagai batasan secara umum. Penyakit. Bersentuhan dengan istri tapi tidak sengaja, kita misalnya memberi sesuatu terus tersentuh, nah senggolan seperti itu. Ini dalam hal ini baik sengaja atau tidak sama saja, kecuali ada penghalang, kecuali ada penghalang. Nah seperti yang pernah saya sampaikan, ketika kita naik haji atau umroh yang di situ persentuhan tidak batal, itu menggunakan mazhab lain, mazhab Imam Malik yang mengatakan kalau hanya sekedar sentuhan tidak batal. Dalilnya pun sama, dalil Al-Quran halaman 32 ini yang mengatakan batal. Aula mastumun nisa, ayat Al-Quran ini. Cuman perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki hanya dari segi mengartikan lafadznya. Kalau Imam Syafi'i mengartikan arti lamastum adalah bersentuhan. Kalau Imam Malik mengartikan lamastum adalah jima. Sehingga selagi tidak jima dengan istri, kalau hanya sekedar bersentuhan tidak batal menurut Imam Malik. Nah ini biasanya sering dipakai ketika forum kita naik haji ataupun umroh, karena di situ memang susah untuk dihindari tidak bersentuhan, sehingga kita pakai mazhab mereka. Tapi kalau mazhab kita sendiri, mazhab Syafi'i, menyentuh wanita yang bukan mahram termasuk istri membatalkan wudhu kalau secara langsung kulit dengan kulit. Termasuk lansia juga, orang tua lansia, orang yang sudah Sama saja ya. Jadi yang dengan itu yang anak kecil. Kalau orang tua itu ya. Nah sekarang mahram, untuk mahram ini ada 14 ya. Mungkin bisa ditulis di sini kelihatannya. Untuk mahram ada 14. Mungkin kita tulis sini aja nanti ya. 7 sebab nasab, 4 sebab mahram ada 14. 7
7 sebab nasab. Yang pertama ibu ke atas, ibu kandung loh ini ya, bukan ibu angkat, bukan ibu, kalau ibu tiri nanti masuk dalam pernikahan. Ini yang sebab nasab, ibunya ibu, neneknya nenek, kakek nenek ya, sampai nggak terbatas. Ibunya ibu ke atas bawah terus kalau masih ada kalau masih ada ya. Kemudian yang kedua, anak perempuan ke bawah, anaknya, cucu, cicit sampai anak perempuan ke bawah. Anak kandung ya, kalau anak angkat tidak termasuk, anak adopsi juga tidak termasuk ya. Terus ini, kemudian yang ketiga, saudara sekandung, sebapak, seibu, saudara perempuan sekandung, PR aja, saudara PR sekandung. Kalau laki-laki kan jelas ini kan saudara perempuan, baik sekandung, sebapak atau seibu ya, bapaknya satu, ibunya satu, saudara tiri ya, saudara sebapak ya, saudara perempuan baik sekandung, sebapak, seibu ya. Kemudian bibi yang keempat, bibi dari bapak, saudara bapak, bule, bude, dari bapak. Yang kelima, bibi dari ibu, sama saja, cuman satu-satu nomornya. Keenam, keponakan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, keponakan dari saudara perempuan. Yang keenam, keponakan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, dari keponakan dari saudara perempuan. Keponakan menurut aja sebenarnya sudah, cuman yang diperinci 7 berarti ya. Ibu ke atas, terus kemudian anak ke bawah, terus kemudian saudara perempuan baik sekandung, sebapak, seibu, kemudian saudara bapak alias bibi dari bapak, saudara ibu, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan. Ini yang sebab nasab. Kemudian 4 sebab pernikahan ya. 7 sebab nasab, 4 sebab pernikahan. Yang pertama, mertua. 4 sebab pernikahan. Yang pertama, mertua. Yang kedua, menantu. Mertua. Yang kedua, menantu. Yang ketiga, ibu tiri, istrinya ayah yang baru, ibu tiri, mahram ya. Yang keempat, terakhir, anak tiri yang ibunya sudah dikumpuli. Anak tiri yang ibunya sudah dikumpuli, sudah dijima, sudah dikumpuli. Jadi kalau ibu tiri
baik sudah dikumpuli ayah atau belum, dengan akad pernikahan dengan ayah kita langsung jadi mahram kita. Berbeda dengan anak tiri, kita dapat janda misalnya, lah jandanya bawa anak satu perempuan, itu nanti anaknya itu jadi mahram kita tatkala ibunya sudah kita kumpuli. Selagi ibu belum dikumpuli, seandainya kok belum jadi mahram, ya, jadi gawan, anak gawan. Untuk pernikahan, yang asbab pernikahan 4 ini aja, ya. Sehingga antara mertua dengan mertua, besan dengan besan tidak mahram. Anak gawan dengan anak gawan tidak mahram, ya. Saudara tiri tidak mahram. Besan dengan besan tidak mahram. Ya seandainya bareng-bareng ngirit walimahan ya mungkin. Jadi ini aja yang mahram sebab pernikahan. Kalau ada pernikahan yang menjadikan mahram ini aja mertua, ya, kemudian menantu, kemudian ibu tiri, kemudian anak tiri. Syaratnya kalau ibunya sudah dikumpuli. Sekarang dua sebab persusuan. Tadi 7 tambah 4 berarti sudah 11, tambah 2 sebab persusuan. Satu, ibu yang menyusui dan semua mahram-mahramnya. Dua, nah, yang kedua, anak yang disusui dan anak-anaknya saja. Anak yang disusui dan anak-anaknya saja. Si A dan si B, si A nyusu sama si B. Nanti ada bab persusuan yang menjadikan mahram, syarat-syaratnya ada nanti. Si A misalnya anak kecil nyusu dengan B seorang wanita. Nah ini nanti si A bisa jadi mahramnya si B, bahkan semua mahramnya si B jadi mahramnya si A semua, ya. Anaknya si B, ibunya si B, saudaranya si B, semuanya jadi mahramnya si A. Tapi kalau untuk si B dengan si A, hanya si A saja dan anak-anaknya, ya. Andi nyusu dengan Fatimah misalnya, maka Andi jadi mahramnya Fatimah dan juga seluruh mahramnya Fatimah jadi mahramnya Andi. Tapi untuk Fatimah dengan Andi, hanya Andi dan nanti anak-anaknya saja. Adapun bapaknya Andi, saudaranya Andi, bibinya Andi, Pak D-nya semuanya tidak jadi mahram kepada si Fatimah. Ya, gitu. Umpamanya anak, bapak bawa anak, ibu bawa anak, bapak sama ibu nikah, terus anak bawa ini nikah kan? Ya tadi kan tidak termasuk mahram. Antar anak tiri tidak mahram. Jadi kalau mau ngirit bareng kecuali kalau bapaknya dengan anaknya, gawan istrinya ya bisa mahram kalau ibunya sudah dikumpuli tadi. Begitu juga anak bapaknya dengan ibunya, ibu tirinya. Anak laki kita dengan ibu tiri kita langsung mahram kalau enggak harus disyaratkan di jima, langsung. Berarti kan ibu tiri tadi kan tidak disyaratkan harus sudah di jima, ya, langsung dengan akad langsung jadi mahram. Satu sekarang tinggal satu kan, 14 baru 13 kan itu. Satu,
Mahram hanya dari segi tidak boleh dikumpulkan dalam satu perkawinan. Mahram dari segi tidak boleh dikumpulkan dalam satu perkawinan. Mahram dari segi tidak boleh dikumpulkan dalam satu perkawinan, yaitu ipar, saudara ipar. Saudara ipar, saudaranya istri, baik kakaknya atau adiknya, ini dengan kita mahramnya hanya dari segi tidak boleh dikumpulkan dalam satu perkawinan. Hukumnya sama dengan orang lain, ya. Jadi mahramnya itu hanya dari segi tidak boleh yo kakak yo adik dikawini bareng, tidak boleh. Tapi hukumnya seperti orang lain, alias kalau dipegang membatalkan wudhu, kalau dilihat tidak boleh, kalau disentuh dan sebagainya, hukumnya seperti orang lain. Sehingga bahkan ini dikatakan termasuk singanya rumah tangga, karena umumnya sudah dianggap seperti saudara, tapi ini sebenarnya statusnya orang lain. Ipar. Dikumpulkan yo kakaknya dinikahi, adiknya dinikahi gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau sudah cerai ataupun mati naik ranjang turun ranjang itu nggak masalah, boleh. Ya, saudara ipar itu kalau turun ranjang naik ranjang boleh. Ya nggak boleh masih hidup dikumpulkan dalam satu perkawinan. Istri pertama, istri kedua, kakak adik. Ini yang nggak boleh. Harus salah satu pilih. Jadi matikan. Harus pilih. Ya. Nggak boleh. Ini haramnya dari segi dikumpulkan pernikahannya itu, bukan masalah mengumpulkan tempatnya. Kalau perkuraannya lain Masih jadi istri kita yang tetap nggak boleh. Itu satu perkawinan namanya. Bukan waktu, dicerai. Mbaknya dicerai, ganti adiknya. Lah ini enggak apa. Oh malah boleh? Ya kan? Sudah. Nah, tidak harus mati. Tidak harus mati. Yang penting tidak dalam satu perkawinan. Ayo Ustaz, kalau keponakan istri? Adiknya saja tidak mahram, apalagi keponakannya. Boleh. Ini bahas apanya? Bahas mau dikawininya atau bahas mahramnya? Kalau dikawini, seseorang tidak boleh mengumpulkan dua saudara, begitu juga antara saudara dan keponakan atau bibinya, ya. Untuk masalah mengawini ini tidak boleh mengumpulkan antara dua saudara ataupun seseorang dengan bibinya ataupun dengan keponakannya jadi satu. Nah itu nggak boleh, nggak boleh. Pilih salah satu. Anak tiri ya tadi. Kalau anak tiri harus ibunya sudah dikumpuli. Ya. Kalau anak tiri gawan istri apa gawan suami? Gawan istri atau gawan suami? Dari istri bisa mahram kalau istrinya sudah dikumpuli. Berarti kan ibu tiri. Ibu tiri kan termasuk mahram tadi.
Berbeda dengan gawan suami. Gawan suami laki-laki punya anak laki-laki, kemudian nikah dengan seorang wanita. Dengan pernikahannya saja anaknya si itu langsung sudah jadi mahramnya, karena ibu tiri kan. Kalau ibu tiri langsung tanpa disyaratkan untuk dikumpuli. Berbeda dengan gawan istri. Kalau gawan istri kepada suami, syaratnya istrinya harus dikumpuli dulu baru jadi mahram anaknya, begitu. Membatalkan wudhu. Kalau masalah jabat tangan ini kan bersentuhan, ya untuk hati-hatinya tidak usah karena menimbulkan fitnah. Kalau sampai syahwat dosa soalnya. Hukum jabat tangan ini ya. Ipar tadi, ipar itu hanya sekedar nggak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan saja, gitu aja. Kalau batal dan hukumnya seperti orang lain lah. Kalau dipandang bisa dosa, dipegang-pegang juga dosa dan sebagainya. Selain ini boleh halal. Cari yang lain aja ya. Cari yang lain aja. Jadi baru sampai nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Sekarang yang nomor 5. Yang membatalkan wudhu yang nomor 5. Halaman 31. Mahram sudah jelas. Maka nanti mungkin kita pulang, kita supaya jelas dan supaya kita untuk menjaga anak kita dan sebagainya, kita tulis saja mahram-mahram kita, nama, tulis nama. Saat ini mahram saya Ibu Paijo, Ibu. Kita tulis untuk supaya tahu sebenarnya mahram kita ini siapa ya. Nah, ini mungkin bisa jadi PR. Menulis nama mahramnya masing-masing. Ya, gitu. Mahram saya itu sebenarnya siapa ini? Yang nomor 5, yang membatalkan wudhu menyentuh kemaluan, baik kubul ataupun dubur, ya. Jalan depan, jalan belakang sama aja. Dengan telapak tangan bagian dalam, tapi yang membatalkan itu dengan telapak tangan bagian dalam dan langsung tanpa ada penghalang. Tapi kalau garuk-garuknya di luar baju begini tidak batal, langsung dipegang. Lah yang dianggap telapak tangan bagian dalam ini sebenarnya sangat sedikit, karena kita tempelkan dua telapak tanpa ditekan, yang kelihatan itu dianggap luar, yang nggak kelihatan dianggap dalam, yang dianggap dalam itu yang nggak kelihatan. Berarti sebenarnya sangat sedikit sekali. Sehingga kalau memegang kemaluan dengan begini, ini belum dianggap batal. Ataupun begini, yang batal itu kalau begini atau begini, ini kan luar atau masih. Pokoknya yang masih kelihatan dianggap luar, yang nggak kelihatan dianggap dalam. Nah, walaupun sebenarnya ada pendapat lain, pendapat ulama Hanafi, madhab lain itu menyentuh kemaluan tidak batal karena anggapannya itu sama aja dengan anggota-anggota badan kita yang lain, hidung. Kenapa ini kok disendirikan? Sehingga tidak batal menurut madhab Hanafi. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i, madhab kita batal. Karena itu walaupun kemaluan beda. Coba kalau hidung kita pegang-pegang berapa menit kosok-kosok tetap aja. Tapi kalau kemaluan kita pegang-pegang kan ada reaksi lain gitu. Ya, alasannya seperti itu. Jadi madhab Syafi'i tetap mengecualikan alias menjadikan batal karena lain dengan anggota yang lain. Kalau dipegang ada reaksi yang lain. Tapi menurut Imam Abu Hanifah memegang kemaluan nggak batal karena dianggap seperti anggota tubuh yang lain gitu. Tapi kalau untuk kita batal ya, untuk kita batal, madhab Syafi'i batal memegang kemaluan. Dubur yang batal itu yang
lingkaran saja. Kalau pantat tidak, ya, bokong tidak batal. Yang batal itu yang betul-betul lubangnya itu, lubang anusnya itu yang batal. Kesentuh batal dengan telapak tangan bagian dalam. Tapi kalau hanya seputar pantat, paha, telur tidak batal. Tapi sunnah wudhu, ya. Megang telur tidak batal, tapi sunnah wudhu. Yang batal apa, batang kemaluannya ini yang batal. Cuman nanti masalah dubur tadi, ini nomor 6 itu, ada yang mengatakan tidak batal, yang mengatakan batal qaul jadid. Jadi dalam apa fikih itu ada istilahnya qaul jadid, ada qaul qadim. Qaul jadid itu qaul yang baru, ulama-ulama yang, kemudian qaul qadim itu pendapat yang lama. Yang untuk hati-hatinya batal kalau menyentuh anus dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi ini aja kita pegang untuk menentukan wudhu kita batal atau tidak. Keluar dari ini berarti wudhu kita tidak batal. Termasuk yang sering dijadikan masih kebingungan orang itu menyentuh najis, terinjak najis. Ya, ini tidak batal ya. Nginjak kotoran, nah, ini tidak batal wudhunya, cuman wajib dibersihkan saja. Kalau mau sholat wajib dibersihkan, tapi wudhu tidak batal. Yang pertama keluarnya sesuatu dari dua jalan, yang kedua tidur yang tidak menetap pantatnya, yang ketiga hilangnya akal, yang keempat bersentuhan secara langsung tanpa tutup antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Mahram ada 14, 7 sebab nasab, 4 sebab pernikahan, 2 sebab persusuan, 1 dari segi hanya tidak boleh dikawini saja. Kemudian yang kelima menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam, yang keenam menyentuh anus atau dubur menurut qaul jadid. Alhamdulillah. Mahram dari segi tidak boleh dikumpulkan dalam suatu perkawinan dulu. Jadi saudara ipar itu berarti kalau kita bersalaman tidak batal. Itu mahramnya hanya dari segi tidak boleh dikawini. Hukumnya seperti orang lain, alias kalau dipegang membatalkan wudhu. Ipar. Oh berarti di sini poinnya kalau apa namanya istri punya adik, berarti adiknya tidak boleh dinikah. Ya, dinikahi dalam keadaan mbaknya juga masih jadi istri kita. Oh iya. Kalau mbaknya sudah kita cerai atau mati, ganti adiknya tidak masalah. Iya. Berarti ini mahram kaitannya yang tadi bukan berkaitan dengan menyentuh masalah wudhu ya. Iya, nah, makanya kan ada garis bawahnya. Mahram hanya dari segi perkawinan saja. Nah, ini kan kita menerangkan mahram secara umum loh. Mahram secara umum. Cuman yang berkaitan dengan masalah membatalkan wudhu hanya 13 saja. Yang tidak membatalkan wudhu hanya 13 saja. Karena yang satu ini hanya dari segi mengumpulkan perkawinan saja. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Cukup ya. Selepas kalau syaratnya memang dari antara khutbah dan sholat itu tidak ada jarak, itu aja syaratnya. Tapi kalau jarak yang sampai lama, tapi kalau hanya sekedar memberikan salam enggak masalah. Sunnahnya itu sebelum khutbah.
khotib memberikan salam kepada majma' itu sunahnya sebelum khutbah, bukan setelah khutbah. Iya. Iya. Ya. Yang ditanyakan boleh dari segi memutus antara khutbah dan sholat atau hanya sekedar boleh. Kalau salam itu kan kapan saja boleh loh, bahkan dianjurkan, bahkan pisah apa sebentar saja ketemu disunahkan salam. Kalau masalah bolehnya boleh, cuman masalah apakah itu memutus antara khutbah dan sholat, ini yang dikatakan memutus itu kalau jaraknya agak lama. Tapi kalau hanya sekedar salam itu kan enggak, masalah waktu pun sangat singkat, dan bicara itu juga tidak termasuk disyaratkan harus tidak bicara antara khutbah dan sholat, jadi nggak masalah ya. Cuman kalau sunnahnya itu justru sebelum khutbah, ketika mau naik khutbah itu disunahkan untuk salam kepada majma'. Di antara enggak, perdebatannya antara yang khotibnya. Ya, mungkin kita cek lagi nanti, coba bagaimana. Nanti ada juga bab Jumat, nanti syarat-syarat Jumat dan syarat-syarat khutbah mungkin sebentar lagi dalam bab sholat. Insyaallah, alhamdulillah, kita doa semoga istiqomah dan Allah mudahkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ketahui. Ala dunia wa kulinatin sholihah. Al-Fatihah. Subhanahu wa bihi, subhanahu wa bika, syadalana ta'astagfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.